Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan pada kali ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Enfikr Lasidik selaku moderator pada pertemuan kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Muhammad Fahrul, kemudian ada Aditya Pratama Idil, kemudian ada Indah Febriani Asril, kemudian ada Febrianti Tandirapat, kemudian ada Zair Muzaitir, kemudian ada Ana Sulistiana Alwi, kemudian ada Tiara Rabbani, dan yang terakhir ada Pangintan Mailani Akbar. Langsung saja kita ke materinya. Bilangan desimal. Sistem bilangan desimal atau yang disebut juga dengan bilangan per 10 ini umumnya menggunakan 10 macam angka, yakni dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini cukup sering kita temukan dalam berbagai soal saat pelajaran matematika. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fahrul. Untuk Saudara Fahrul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bilangan desimal. Tak hanya itu, kita juga sering menemukan bilangan desimal dalam keseharian, misalnya pada timbangan berat badan, tinggi badan, dan bentuk pengukuran lainnya. Bilangan desimal ini banyak digunakan dalam pernyataan ukuran lebih akurat dibanding menggunakan jenis bilangan lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudara Fahrul. Selanjutnya pembacaan materi akan saya berikan ke Saudara Febri. Untuk Saudara Febri dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai sejarah bilangan desimal. Bilangan desimal ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang lahir di Khawarizm atau Kefah yang sekarang menjadi Uzbekistan. Beliau seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Wafat sekitar 850 Masehi. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudari Febriati Tandirapat. Selanjutnya pembacaan materi akan saya berikan ke Saudara Ana Sulistiana Alwi. Untuk Saudara Ana Sulistiana Alwi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu penerapan bilangan desimal. Bilangan desimal memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang. Bilangan desimal merupakan bilangan yang sering digunakan. Beberapa penerapan bilangan desimal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke sistem. Bilangan binar akan berguna pada bidang informatika dan pemrograman. Yang kedua, menyatakan suatu bilangan pecahan dengan bentuk desimal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah pembacaan materi dari Saudara Ana Sulistiana Alwi. Selanjutnya pembacaan materi akan saya berikan ke Saudari Pangintan Mailani Akbar. Untuk Saudari Pangintan Mailani Akbar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah
cara konversi bilangan desimal ke biner. Di rumusnya itu adalah bilangan desimal dibagi dengan 2 sampai tidak bisa dibagi lagi. Sisa bagi atau modulus ditulis di sisi kanan yang merupakan bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Jadi dia dibagi 2 karena basis biner adalah 2. Tanda dari biner adalah 2. Sebagai contoh di sini ada nilai desimal bernilai 20 akan diubah ke nilai biner menjadi 2. Jadi yang pertama itu adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 dengan sisa bagi 0. Jadi sisa bagi 0 ini disebut sebagai LSB atau least significant bit atau bit yang paling tidak berarti. Kemudian lanjut dari sisa 10 tadi dibagi 2 lagi menjadi sisa 5. Lanjut lagi 5 bagi 2, 2 dengan sisa bagi 1. Lanjut lagi 2 bagi 2 sama dengan 1 dengan sisa bagi 0. Dan yang terakhir adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0 dengan sisa bagi 1. Jadi sisa bagi 1 ini disebut sebagai MSB atau most significant bit, sama dengan bit yang paling berarti. Jadi cara bacanya adalah, atau maka hasilnya adalah 10100 biner. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah pembacaan materi dari Saudari Pengintan Malena Akbar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara Rabbani. Untuk Saudari Tiara Rabbani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi konversi bilangan desimal ke biner. Nah, ini contoh 2-nya. Terdapat bilangan biner bilangan desimal yang akan diubah ke bilangan biner 125. 125 dibagi 2 sama dengan 62 dengan sisa bagi 1. Kemudian 62 dibagi 2 sama dengan 31 dengan sisa bagi 0. Kemudian 31 dibagi 2 sama dengan 15 dengan sisa bagi 1. Kemudian 15 dibagi 2 sama dengan 7 dengan sisa bagi 1. Kemudian 7 dibagi 2 sama dengan 3 dengan sisa bagi 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 dengan sisa bagi 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0 dengan sisa bagi 1. Maka hasilnya didapatkan 1111101 dalam bilangan biner. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudari Tiara Rabbani. Selanjutnya pembacaan materi akan saya berikan ke Saudari Indah Febriani Asril. Untuk Saudara Indah dipersilahkan. Abe slide-mu. Bilangan desimal ke oktal. Bilangan desimal dibagi dengan 8 sampai tidak bisa dibagi lagi. Sisa bagi modulus ditulis di sisi kanan. Ia merupakan bilangan oktal dan urutan dari bawah ke atas. Mengapa dibagi 8? Karena basis bilangan oktal adalah 8. Contoh 325 oktal. 325 bagi 8 sama dengan 40 dengan sisa bagi 5. 40 bagi 8 sama dengan 5 dengan sisa bagi 0. 5 bagi 8 sama dengan 0 dengan sisa bagi 5. Maka hasilnya 505 di oktal. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudari Indah Febriani Asril. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aditya Pertama. Untuk Saudara Aditya dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bilangan desimal ke oktal contoh bagian 2, yaitu 150 oktal dibagi dengan 8. 150 dibagi 8 sama dengan 18 dengan sisa bagi 6. 18 dibagi 8 sama dengan 2 dengan sisa bagi 2. 2 dibagi 8 sama dengan 0 dengan sisa bagi 2. Maka hasilnya 226 oktal.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudara Aditya Pratama. Selanjutnya pembacaan materi oleh Saudara Zair Zaitir. Untuk Saudara Zair Zaitir dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi bilangan desimal ke heksadesimal. Rumusnya yaitu bilangan desimal dibagi dengan 16 sampai tidak bisa dibagi lagi. Sisa bagi atau modulus ditulis di sisi kanan yang merupakan bilangan heksadesimal dengan urutan dari bawah ke atas. Mengapa dibagi 16? Karena basis bilangan heksadesimal adalah 16. Contoh pertama, 2821 akan dibagi 16. 2821 dibagi 16 sama dengan 176 dengan sisa bagi 5. 176 dibagi 16 sama dengan 11 dengan sisa bagi 0. 11 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisa bagi 11. Maka hasilnya B05 heksadesimal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pembacaan materi dari Saudara Zair. Selanjutnya materi akan dibacakan lagi oleh Saudara Aditya Pratama. Untuk Saudara Aditya Pratama dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan contoh 2 dari bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu 43.794 dibagi 16. 43.794 dibagi 16 sama dengan 2.737 dengan sisa bagi 2. 2.737 dibagi 16 sama dengan 171 dengan sisa bagi 1. 171 dibagi 16 sama dengan 10 dengan sisa bagi 11 sama dengan B. 10 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisa bagi 10 sama dengan A. Maka hasilnya AB 12 heksadesimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah dari tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.